Ya. Sekarang kita akan mempelajari susunan mubtada khobar. Setelah pertemuan lalu kita belajar na'at man'ut atau sifat mausuf, ya boleh na'at atau man'ut boleh, sifat atau mausuf boleh. Kamu masih ingat apa enggak? Na'at itu apa? Kata si man'ut. Na'at kata sifat, man'ut kata benda yang disifati. Sifat berarti ya sifat. Mausuf berarti kata benda yang disifati. Nah, itu dulu sudah pernah saya sampaikan. Seperti contoh, kan? Seperti contoh ini. Al-baitu al-jadidu, al-qalamu as-saghiru, ad-daftaru al-jadidu, al-hatifu al-jamilu. Nah, ini namanya sifat mausuf atau na'at man'ut. Ini sifat, terus ini benda yang disifati. Rumah yang baru itu. Kan begitu ya? Pertemuan kemarin. Sifat mausuf, na'at man'ut. Kemudian al-qalamu as-saghiru, pena yang kecil itu, ya kan? Dan seterusnya. Sudah paham kan ya? Susunan sifat mausuf atau na'at man'ut. Nah, sekarang ini kita mempelajari apa? Susunan mubtada khobar. Perhatikan yang sebelah barat. Yang sebelah barat. Al-baitu jadidun, al-khizanatu jadidatun. Kamu amati susunan yang sebelah barat dengan susunan yang sebelah timur. Ada letak perbedaannya enggak? Ada letak perbedaannya enggak? Ada. Dari mana? Sudah tahu ya? Kalau yang pertama ini ya, ada dua kata, semuanya ada alnya. Ya kan? Ada alnya. Sementara yang sebelah barat, yang pertama saja yang ada alnya. Yang kedua tidak ada alnya. Kenapa yang sifat mausuf harus ada alnya? Sebetulnya untuk sifat mausuf tidak harus ada alnya. Boleh tidak ada alnya. Perhatikan sini. Perhatikan sini. Saya hapus ini. Asalkan ya dihapus juga sifatnya. Perhatikan. Karena kenapa? Yang perlu kita perhatikan ketika perhatikan, sifatnya itu laki-laki atau perempuan, berarti yang disifati juga harus laki-laki atau perempuan. Kudu podo. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya laki-laki apa? Mudzakkar. Kalau perempuan apa? Paham ya? Ketika di sini sifatnya tidak ada alnya, ya berarti yang disifati harus tidak ada alnya. Tapi kalau ada alnya, berarti di sini ada alnya. Atau kalau sifatnya ini laki-laki, mudzakkar, ya berarti yang disifati harus mudzakkar. Kalau ada al dengan tidak ada al itu istilahnya makrifat ya. Ada alnya berarti makrifat. Kalau tidak ada alnya berarti nakiroh. Nah, itu nanti ya pembahasan berikutnya. Yang penting kalian pahami itu dulu ya. Sehingga ketika tidak adanya di sini harus apa? Ya, harus ditanwin kan gitu. Perhatikan sini. Nah, harus ditanwin. Di sini tanwin ya, di sini harus tanwin. Paham ya? Misalnya di sini perempuan apa? Jadidatun misalnya. Ya berarti bendanya juga harus perempuan. Misalnya apa? Jadidatun. Yang baru apa? Contoh. Saburatun ya. Jadidatun. Perhatikan sini. Datun. Ini kan perempuan ini. Baru kan? Artinya kan baru. Ini kan kata sifat. Berarti yang disifati pun harus perempuan.
sabun, rotun, harus memilih benda perempuan. Intinya apa? Harus sama, kompak. Harus sama. Ngerti? Nek ono ale butuh ono ale, lanang yang butuh lanang, ya kan? Kita rubah lagi, ada alnya. Kita rubah lagi, ada alnya. Ya, perhatikan sini, tetap diperhatikan. Jangan sibuk sendiri. Jadi kalau ada alnya, nah di sini harus apa? Domatengnya harus dikurangi, harus dihilangkan, dirubah menjadi doma. Ya, tanwinnya harus dihapus. Dah. Lah terus dengan kalimat yang di barat, apa terus bedanya? Ayo. Untuk perhatikan, untuk yang pertama ini, yang di timur ini, kabeh kompak. Sama artinya. Kalau sekali laki-laki ya laki-laki. Kalau sekali ada alnya ya, atau ma'rifat ya ma'rifat semua. Nakiroh semua. Tidak ada alnya ya tidak ada alnya semua. Berbeda dengan yang di barat ini. Perhatikan. Ada tidak kompaknya. Ada kompaknya, ada yang tidak kompaknya. Perhatikan. Yang tidak kompaknya terletak dari apa coba? Ya, dari alnya. Kalau yang ini, kata pertama dan kata kedua ada alnya, kompak, iya kan? Lanang ya podo lanangi, iya kan? Perempuan ya juga sama perempuannya. Untuk yang kedua ini ada yang tidak kompaknya, sekalipun ada kompaknya. Kalau ini laki ya ini laki, kemudian ini perempuan, ini juga perempuan. Ada yang tidak kompaknya, yaitu kata yang pertama ada alnya, sedangkan kata yang kedua tidak ada alnya. Lah ketika kamu menemui kalimat seperti ini namanya susunan kalimat mubtada khobar. Artinya mubtada adalah kalimat ada apa? Ayo segera sini. Nah ini fokus lagi, fokus. Biar paham. Ya, ketika kalian menemui kalimat susunan kalimat seperti ini artinya kalimat mubtada khobar. Mubtada itu artinya apa? Kalimat yang diawalkan, sedangkan khobar apa? Berita, khobar, kabar, ya kan? Susunan yang seperti ini berarti susunan sudah sempurna. Cuman kabarnya dia, ya, bentuknya di sini, khobarnya dia bentuknya sifat. Padahal boleh khobar itu nanti selain sifat juga boleh, ya. Kita fokus ya, mubtada khobar yang sifat ini dulu. Paham ya? Berbeda dengan kalimat yang ini. Ini kalimat belum sempurna. Artinya apa? Masih membutuhkan penyempurnaan. Berbeda dengan ini. Padahal letak perbedaannya hanya pada al saja sudah berbeda. Nah ini bahasa Arab ya. Makanya nanti ketika apa kalian menjumpai bacaan ya, bacaan menerjemahkan qiraah bacaan atau reading lah ya. Kalau bahasa Inggris itu reading ya kan, membaca. Nah kalian nanti akan bisa menerjemahkan, asalkan ngerti nih, paham? Kalau ini nggak ngerti, membedakan ini nggak ngerti, nggak bisa menerjemahkan. Saya ulangi, ya. Ini kalimat yang sudah sempurna. Artinya apa? Ya sudah nggak memerlukan apa ya, pemahaman lagi, karena sudah terangkan gitu loh. Mana keterangannya? Ini khobarnya. Artinya apa ini? Rumah itu adalah baru, atau rumah itu baru. Kalau sudah dikatakan rumah itu baru, kan ya wes mari wes tidak ada apa ya istilahnya itu, nanya lagi kalimat sempurna. Atau lemari itu baru. Berbeda dengan ini. Kalau yang ini harus penyempurnaan, karena terjemahannya begini. Rumah yang baru itu, nah berarti kan di sini harus ada tambahan, sehingga ketika kita mengatakan rumah yang baru itu, kalau kita berhenti di situ pasti yang mendengarkan akan, iya apa rumah yang baru itu ya? Masih bertanya-tanya, iya rumah yang baru itu kenapa? Sehingga butuh penyempurnaan kalimat. Contoh ditambahi dengan baidun misalnya, ya, baid. Nggak boleh baidatun, karena kita harus tetap apa?
sekali memperhatikan muzakkar atau muannas. Kita sudah mengetahui bahwasanya ini muzakkar, berarti menggunakan kata yang muzakkar, baidun. Paham? Nah, setelah itu ya barulah ini dinamakan kalimat sempurna. Sehingga boleh dikatakan ini susunan apa? Mubtada dan ini khobarnya. Nah, berarti sama dengan ini sudah Pak Ustaz? Sama sudah. Karena sudah tidak memerlukan pertanyaan lagi kalimat tersebut. Sudah paham kira-kira? Halo? Paham apa belum? Paham. Kalau sudah paham, sekarang tugas kalian ya. Ini ya, mulai dari ini 1, 2, 3. Yang ini enggak usah. 1, 2, 3. Dari kalimat yang belum sempurna ini, yang kalimat tersebut naat man'ut atau sifat mausuf, jadikan kalimat mubtada khobar. Ya, jadikan kalimat mubtada khobar. Dari ini dirubah menjadi kalimat mubtada khobar. Sudah.